Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan tausiahnya yang dapat menambah wawasan keislaman, keimanan, dan ketakwaan Anda. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garuti. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, kehidupan di dunia ini hanya sementara. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah di alam dunia seolah-olah engkau itu sedang merantau dan akan kembali ke tempat yang semestinya, yaitu ke tempat keabadian. Keabadian itu dalam bahasa Arabnya al-khulud atau khalidun, sehingga Al-Quran itu memberikan pilihan kepada kita semua. Apakah kita memilih sesuatu yang hanya sementara dan mengabaikan sesuatu yang abadi? Yang abadi itu adalah surga dan neraka. Keabadian yang mana yang kita pilih? Apakah keabadian di surga atau keabadian di neraka gitu? Di dalam suatu hadis disebutkan pada hari kiamat maut itu akan didatangkan, diletakkan antara surga dan neraka. Maut itu digambarkan seperti kabsan amlaha, yaitu domba gibas yang besar, yang sehat, yang sempurna. Kepada ahli surga ditanya, hal ta'rifuna hadza? Apakah kalian mengetahui ini? Maka ahli surga menjawab, ya, kami tahu. Dan al-maut, dia adalah kematian. Lalu ahli neraka juga ditanya, hal ta'rifuna hadza? Apakah kalian tahu apa ini? Dia jawab, bala, al-maut. Tentu ini adalah al-maut, kematian. Lalu dikatakan kepada ahli surga, khuludun, dia kekal. Ya. Kepada ahli neraka juga dikatakan khuludun, dia itu kekal. Nah, kekekalan surga dan kekekalan neraka ini menunjukkan bahwa surga dan neraka itu waktunya teramat sangat lama gitu. Tetapi ada perbedaan. Kalau neraka ada khalidina fiha, ya, kekal di dalamnya. Tetapi kalau surga khalidina fiha abada. Abada itu selama-lamanya, kekal untuk selama-lamanya. Tetapi kekalnya surga itu sampai kapan? Ila masya Allah, sampai Allah menghendaki sampai kapan. Tapi yang jelas waktunya cukup lama. Perbandingannya seperti kita berada di alam rahim, di perut ibu kita cuman 9 bulan saja gitu ya.
kemudian dilahirkan ke alam dunia, ternyata umur kita ada yang sekarang yang ada di sini ada yang berapa? 30 ya. 35, 40 ya. Ada yang 20 ya, ini pemuda 18 gitu ya. Ternyata cukup lama ya. Saya sendiri berusia sekarang 51-an gitu. Nah, ternyata di dunia ini lebih lama dibanding dengan di rahim. Dan di alam kubur lebih lama lagi. Coba bayangkan Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini itu berada di alam kubur. Berapa lamanya? Nah, menurut para pakar, para ahli, diantaranya ada ahli falak, ahli astronomi, namanya Josh Gambo, bahwa manusia baru berada di alam dunia ini sama dengan makhluk hidup, yaitu binatang mamalia gitu ya. Ya kurang lebih 120 juta tahun yang lalu. Nah, lalu berbentuk manusia seperti kita sekarang, berdiri bisa tegak seperti ini, itu baru 50 juta tahun yang lalu gitu ya. Hanya saya tidak tahu Adam itu apakah periode pertama ya 120 juta tahun yang lalu atau 50 juta tahun yang lalu begitu ya. Termasuk orang Sunda ini yang ada di Jawa Barat atau di Pasundan, kita itu sebetulnya termasuk kepada pendatang baru di tanah Sunda ini begitu. Nah, Bapak sekalian, jadi kita ini berada di alam dunia ini sudah lama, ya terutama Nabi Adam alaihissalam. Berapa tahun? 50 juta tahun yang lalu, atau mungkin 120 juta tahun yang lalu gitu. Dari mana kita tahu? Ya tentu para ahli itu melihatnya itu dari data-data ya fosil yang tertimbun di bumi. Itu bisa diukur, ada karbon, kemudian usia karbonnya itu berapa lama, itu bisa diukur oleh para ahli, terutama ahli antropologi budaya gitu ya. Jadi luar biasa, kita itu sudah lama. Nah, lalu nanti dari alam kubur ke alam akhirat atau al-ba'as, kebangkitan dari kubur, ya kita tahu bahwa ada beberapa yang agak kekal gitu, tapi kekalnya makhluk itu tidak sama dengan kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Kekalnya makhluk itu diawali oleh tiada dan juga bisa diakhiri oleh tiada juga gitu. Tapi waktunya lama keberadaannya itu. Antara lain yang pertama adalah al-qalam. Ya, dalam hadis dikatakan awwaluma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah qalam. Tsumma qala lahu, kemudian Allah berfirman kepada qalam, uktub ma huwa kain. Tulislah olehmu apa yang ada. Fajaro ila yaumil qiyamah, kemudian qalam itu menulis segala sesuatu sampai hari kiamat. Jadi sekarang qalam masih menulis. Nah, itu yang pertama kali dicipta. Kemudian yang kedua adalah Lauh Mahfud atau yang disebut dengan Ummul Kitab. Jadi qalam itu tadi menulis segala apa yang ada di tempat yang namanya Lauh Mahfud atau Ummul Kitab, induknya kitab. Kenapa dikatakan induknya kitab? Karena segala yang ada itu tertulis di dalamnya, sehingga disebut Ummul Kitab, termasuk kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran, suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran yang diberikan kepada para nabi dan rasul, itu semua tertulis di Lauh Mahfud atau di Ummul Kitab. Segala peristiwa yang terjadi ya di gunung-gunung, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, jatuhnya dedaunan, buah-buahan, kelelawar yang ada di gunung-gunung,
semuanya tercatat di Ummul Kitab. Lalu hukum-hukum yang berlaku pada alam, ya, mengenai perjalanan bulan, perjalanan bumi, perjalanan matahari dan bulan atau bintang-bintang yang ada pada semua galaksi yang oleh para ahli sekarang ditemukan kurang lebih ada 500 miliar galaksi, dan pada masing-masing galaksi bermiliar-miliar bintang. Matahari merupakan salah satu bintang yang ada pada galaksi Bima Sakti yang paling dekat dengan bumi. Nah, banyaknya luar biasa. Itu semua tertulis di suatu tempat yang namanya Ummul Kitab. Semua hukum yang berlaku pada kehidupan sosial gitu. Apabila permintaan banyak, barang kurang, maka harga akan naik. Ya, itu teori supply and demand gitu. Itu semuanya sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Jadi para ilmuwan sosial itu sebetulnya mempelajari ketentuan-ketentuan Allah yang ditulis di Lauh Mahfuz. Sesungguhnya para ahli ilmu alam adalah orang-orang yang mencari hukum-hukum Allah yang sudah Allah tulis di Lauh Mahfuz. Kapan itu ditulis? Yaitu pada bulan Ramadan. Maka pada bulan Ramadan itu disebut dengan Lailatul Qadar, yaitu hari ketentuan. Semua ketentuan ditulis pada malam Lailatul Qadar. Di mana ditulisnya? Di Ummul Kitab atau di Induk Kitab. Nah, semuanya tertulis di situ. Nah, itu yang kedua, yang kekal itu, yang abadi gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang abadi itu kursi. Ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Yang keduanya aras. Yang kedua, yang keempat ya. Yang keempat aras. Kemudian 5 surga, 6 neraka, ya, 7 roh, 8 itu adalah ekor manusia gitu. Jadi ekor manusia yang ada di kubur-kubur atau yang ada di mana itu yang di laut atau orang yang dikremasi. Nah, ekor manusia itu kekal gitu ya, yang nanti pada Yaumul Ba'ts atau hari kebangkitan dia akan tumbuh bagaikan benih yang tumbuh gitu, dan akan mewujud menjadi makhluk baru yang sebetulnya itu kita sendiri begitu. Nah, itu 8 hal yang sifatnya abadi, yang antara lain tadi disebutkan surga dan neraka. Surga dan neraka itu abadi, tapi keabadiannya diawali oleh tiada dan akan nanti juga diakhiri oleh tiada. Surga itu lebih abadi daripada neraka, karena neraka ada orang yang kekal di dalamnya, tetapi ada orang yang akan dipindahkan, hanya proses pembersihan saja dari dosa-dosa yang dilakukan. Setiap orang yang beriman itu akan dimasukkan ke dalam surga, tetapi tidak semuanya langsung masuk ke dalam surga, harus masuk dulu ke dalam neraka, karena sebaik apapun orang pasti dia punya dosa, maka dibersihkan dulu oleh Allah. Prosesnya panjang pembersihan dosa itu. Pembersihan dosa yang pertama yaitu berada di alam dunia ini. Bagaimana cara pembersihannya? Dilakukan oleh Allah dan juga dilakukan oleh manusia itu sendiri. Bagaimana pembersihan dosa yang dilakukan oleh pelakunya itu sendiri? Yang pertama yaitu dengan memperbanyak amal baik. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ada seorang yang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya pernah memeluk seorang perempuan. Saya pernah mencium seorang perempuan saat dia lewat di kebun saya, tapi tidak sempat saya gauli begitu. Apa yang harus lakukan?" Maka ayat Al-Quran memerintahkan untuk menegakkan sholat. Lalu ayat itu mengatakan bahwa innal hasanat, ya, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan as-sayyi'at, kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan.
Jadi sholat kita menghapus satu dosa, puasa kita menghapus satu dosa, zakat kita menghapus dosa, infak kita menghapus dosa, wudhu kita menghapus dosa. Nah itu yang pertama dengan amalan-amalan. Proses pembersihan yang kedua yaitu dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Satu kali istighfar, ya mungkin dari pagi sampai malam ini di antara kita ada yang berbuat dosa, dosa kecil. Dosa kecil itu kalau ditumpuk kan menjadi banyak. Tidak ada dosa besar kalau ditobati, dan tidak ada dosa kecil kalau dibiarkan. Kalau dibiarkan menjadi banyak, maka kita harus bersihkan dengan amal-amal kebaikan. Kita bersihkan dengan istighfar, dengan mohon ampun kepada Allah. Kalau keburukan baru niat berbuat buruk itu belum dicatat. Termasuk kalau sudah berbuat buruk juga belum dicatat. Malaikat itu masih menunggu, malaikat raqib atid ya, malaikat atid ya, yang mencatat amal buruk itu. Nah masih menunggu apakah dia akan taubat atau tidak, istighfar atau tidak. Nah kalau tidak istighfar, saya tidak tahu berapa menit waktunya dari berbuat dosa sampai dicatat itu, apakah sejam, 2 jam, tapi di dalam bahasa Arab qorib ya, qorib itu dekat ya, jadi harus dicari definisi qorib dalam bahasa Arab, apakah sedetik atau semenit atau 1 jam begitu. Fayatubuna min qorib, bertobat dari dekat ya, dalam waktu tempo dekat gitu. Nah baru kalau tidak bertaubat, malaikat mencatatnya, tapi cuma 1 saja. Tapi kalau kebaikan, baru niat saja, itu sudah dicatat. 1 kebaikan, baru niat saja. Kalau sudah dilakukan, dicatat 10 kali lipat pahala. Ini menunjukkan Allah itu maha luas rahmatnya. Jadi kalau kebaikan sudah dicatat, belum melakukan saja. Kalau keburukan sudah dilakukan saja, belum dicatat. Nunggu taubat atau tidak gitu. Nah itu pembersihan dosa. Kemudian dilakukan oleh saudara-saudara kita. Setiap Jumat para khotib dan jamaahnya berdoa, astagfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, muslim laki-laki dan muslim perempuan, yang masih hidup, yang sudah meninggal dunia. Didoakan, diistighfarkan oleh orang yang beriman. Ini adalah proses pembersihan dosa oleh sesama muslim. Doa muslim itu bermanfaat, kecuali bagi orang-orang yang tidak sholat. Jadi orang yang tidak sholat tidak akan mendapatkan bagian dari orang yang mendoakan, orang muslim yang mendoakan, kendati pun mereka itu muslim tapi tidak sholat ya. Kemudian yang kedua, yang membersihkannya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah membersihkan dosa-dosa kita? Antara lain dengan Allah berikan penyakit kepada kita sekalian. Ya, jadi kita punya penyakit, ada yang penyakitnya menahun, ada yang insidental saja. Kalau kita hadapi dengan sabar, ini adalah proses penghapusan dosa. Maka ada dalil yang mengatakan apabila keburukan maka itu dari dirimu, maka kalau kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penderitaan apapun ya kita terima, ini sebagai proses pembersihan dari dosa-dosa kita. Nah itu di alam dunia ini. Nah lalu Bapak dan saudara sekalian, pada waktu di alam kubur, jadi sebelum dikubur juga ada yang namanya sakaratul maut. Sakitnya sakaratul maut itu merupakan pembersihan dari dosa. Tarikan yang pertama, malaikat menarik roh itu sampai ke lutut. Dari lutut kemudian ditarik lagi sampai ke pusat, ditarik lagi sampai ke tenggorokan, kerongkongan ya. Kemudian ditarik lagi keluar
dan akhirnya meninggal dunia. Nah, setiap tahapan sakaratul maut itu merupakan pembersihan dari dosa-dosa kita. Nah, kemudian nanti di alam kubur ada orang yang mendoakan, termasuk kita banyak amal-amal baik yang kita lakukan. Nah, itu semuanya akan membersihkan dosa, termasuk azab kubur yang Allah berikan di alam kubur itu bagi orang yang beriman, yang kesalahannya banyak di alam dunia ini, jadi tidak sekaligus azabnya itu nanti di akhirat. Di alam kubur kena lagi, kemudian setelah kebangkitan atau al-ba'as di alam mahsyar, teriknya mentari didekatkan dengan kita, begitu ya, itu juga proses pembersihan. Dan akhirnya setelah dihisab, diperhitungkan, lalu ditimbang, ya, kemudian ada hari pembalasan, masuk surga atau neraka. Nah, masuk neraka itu juga merupakan proses pembersihan sebelum orang itu masuk ke dalam surga Jannatun Naim. Jadi baru bersih gitu. Nah, maka di sini kita mengharapkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang antara lain bisa diperoleh dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi. Yang wajib antara lain dalam sholat, termasuk ketika kita berkumpul di tempat ini, jadi tidak harus dikomando. Ketika berkumpul ya baca sholawat lah masing-masing, begitu ya. Kalau penceramah kan sudah baca sholawat, jadi tinggal jamaahnya yang belum membaca sholawat, ya. Nabi mengatakan, barang siapa yang berkumpul dan dia tidak bersolawat kepadaku, maka rogima anfu rojulin, ya. Rogima anfu rojulin itu apa? Kalau dalam bahasa Arab, tegaduh kekenyos cenanya, jalma anu ngumpul tapi henteu bersolawat, begitu. Ya, solawatnya juga solawat yang benar, bukan solawat yang dibuat oleh para penyair. Ya, solawat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amarona Allah anu sholli ilaik ya Rasulullah, kita semua disuruh untuk bersolawat kepadamu. Pakaifa nusolli ilaik, bagaimana kami bersolawat kepadamu? Maka Nabi menjawab, Pakulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Banyaklah sholawat yang diajarkan oleh Nabi, begitu. Nah, jadi sholawat ini ya 10 kali misalnya pagi, 10 kali sore, itu Rasulullah akan memberikan syafaat nanti pada hari akhir. Jadi syafaat itu adalah diselamatkan dari neraka, diangkat. Kalau waktunya di neraka misalnya harusnya 10 tahun, 1000 tahun, ini cuma 500 tahun, begitu. Karena diberi syafaat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang menghafal Quran, Qurannya itu akan memberikan syafaat. Orang-orang yang menjadi pemimpin satu kaum, dia juga akan memberikan syafaat. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dia diberi kesempatan untuk memberi syafaat kepada 70.000 orang. Dan seterusnya itu. Banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang masalah itu. Nah, jadi proses pembersihan itu seperti tadi, ya. Nah, jadi berdasarkan hadis tadi bahwa al-maut, ya, itu akan menyertai, tetapi orang yang masuk surga, masuk neraka itu tidak maut. Dia hidup untuk mempertanggungjawabkan atau memperoleh balasan dari apa yang dia lakukan. Al-khulud, ya, kekal di dalamnya itu. Nah, Bapak sekalian, nah, poin yang kedua yang berkaitan dengan keabadian itu adalah bahwa kita umat muslim itu harus memilih yang abadi dibanding dengan yang hanya sebentar saja. Apa itu? Di dalam surat Al-A'la dikatakan, Sabis marobikal aladhi khalaqo fasawa waladhi qaddaro fahada waladhi ahrojal mar'a faja'alahu gutha
an ahwa sanukri'uka fala tansa illa masyaallah innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir inna fa'ati dzikra sayadzakaru ma yahsa wa yatajannabu al asqal ladzi yaslana al-kubra tsumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbi fasalla bal tu'sirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu yang dicari kok panjang dari awal ya Pak ya. Apa tadi? Bal tu'sirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, itu. Mereka orang-orang yang durhaka itu yu'sirunal hayata dunya, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal gitu. Jadi kalau di dunia ada buah-buahan, di akhirat ada buah-buahan, buah-buahan yang sama-sama jeruk, di akhirat itu lebih baik daripada jeruk dunia ini. Dulu Garut itu terkenal dengan jeruknya. Jadi di Garut itu dikenal jeruk Garut, domba Garut, dodol Garut gitu ya. Jeruk Garut hancur tatkala terjadi letusan Gunung Galunggung. Umur jeruk Garut itu menjadi pendek gitu. Kemudian saat itu diungsikan ke Malang, ditanam di Malang. Kemudian setelah Galunggung selesai dibawa lagi ke Garut, ternyata rasanya agak beda-beda dikit gitu. Termasuk juga umurnya mungkin 1 musim 2 musim selesai gitu ya. Sementara jeruk Garut yang asli itu umurnya panjang. Nah, disinilah harus ada para pakar, para ahli yang meneliti bagaimana supaya jeruk Garut itu kembali kepada jeruk yang asli gitu. Begitu ya. Jeruk yang asli Garut gitu. Seperti dulu zaman Belanda ya, ada peneliti-peneliti, para pakar ahli biologi. Untuk apa ada IPB ya? Kalau kita harus mengimpor tenaga asing hanya untuk mengajari cara tanam bawang merah dari Cina ya, menanam tomat, cabai dan lain-lain begitu. Padahal kita punya IPB ya, hampir di seluruh perguruan tinggi negeri memiliki fakultas pertanian gitu. Nah, seharusnya mereka yang meneliti bagaimana jeruk Garut itu bisa kembali. Kalau di dunia ini ada domba, ya di Garut ada domba Garut sampai hari ini masih yang unggul. Ya, kalau di Jawa itu ada domba yang namanya Jamnafari ya. Kalau di sini ada domba Garut, dan domba Garut itu tidak menimbulkan darah tinggi kalau kita mengkonsumsinya gitu. Ya, insya Allah ya tidak akan ada darah tinggi gitu. Tapi yang tidak boleh itu berlebih-lebihan, itu saja mungkin. Nah, kalau di dunia ini ada domba Garut, maka di akhirat juga ada domba yang di akhirat lebih baik. Khairui wa abqa, ya lebih baik dan lebih abadi. Kemudian kalau di dunia ini ada dodol, ya di akhirat juga ada dodol, tapi lebih baik begitu. Kualitasnya lebih baik. Jadi orang-orang yang beriman itu lebih mengutamakan akhirat daripada dunianya. Kenapa? Karena dunia ini hanya sementara. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, barang siapa yang menghendaki akhirat ya, wa man kana yuridu harsal akhirati, barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, maka Allah akan tazid lahu ya, maka Allah akan tambah baginya ya kenikmatan kenikmatan dunia ini. Tapi kalau hanya dunia, Allah hanya akan memberi dunia ini ya, tidak akhirat. Nah, oleh karena itu berharaplah untuk kehidupan akhirat yang lebih abadi, bukan hanya kehidupan dunia saja. Ya, jadi dalam segala hal, dalam pekerjaan, kita berangkat ke kantor, bagi yang berkantor
ya niatkan untuk mendapatkan pahala akhirat. Yang menentukan apakah ini urusan akhirat atau urusan dunia, yaitu niat kita sendiri. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya hanya dunia saja, dia akan mendapatkan sebagian dari dunia itu. Tapi kalau yang diharapkan adalah akhirat, maka Allah akan menambah kenikmatan dunia ini. Jadi ada lebihnya, ada plusnya. Nah, Bapak sekalian, jadi berkaitan dengan kenikmatan akhirat itu, ya kalau kehidupan orang-orang soleh yang berharap akhirat, maka kenikmatan yang paling mulia bagi mereka itu adalah mengurangi keinginan-keinginan gitu. Jadi keinginannya jangan terlalu banyak gitu. Jadi yang harus dipenuhi adalah yang diperlukan. Jadi akhirat ini harus kita utamakan, sehingga di dalam surat Qasas ayat yang ke-77, wabtagi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, jadi yang utama itu adalah darul akhirah, ya, kampung akhirat, ya. Tapi jangan lupa urusan dunia ini, karena dunia ini ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini merupakan sawah atau ladang untuk akhirat nanti. Walaupun hanya sementara, kita tidak boleh pesimis terhadap dunia. Karena apa? Karena apa yang kita lakoni di dunia ini akan dibawa ke akhirat nanti. Jangan pula orang mengatakan ulah di dunia teuing dan mau dibawa ke akhirat. Ya tergantung yang bagaimana. Seperti yang dikatakan tadi, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niat. Maka di dalam satu hadis, dalam hadis Arba'in An-Nawawi dikatakan bahwa banyak ya orang beramal dengan amalan dunia, padahal sebetulnya dia beramal dengan amalan akhirat. Banyak orang yang beramal dengan amalan akhirat, padahal sebetulnya dia beramal untuk amalan-amalan dunia. Apakah semua penceramah ya mubalig beramal untuk akhirat? Belum tentu, gitu ya. Mungkin saja kelihatannya seperti amalan akhirat ya, pada sebetulnya untuk dunia, untuk kemegahan dunia. Apakah semua orang yang sholat pergi ke masjid itu untuk amalan akhirat? Belum tentu ya, mungkin untuk amalan dunia, untuk memperoleh prestise dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkinkah orang yang berkurban itu hanya beramal untuk akhirat? Belum tentu, kalau hanya untuk kemegahan saja. Tapi ada sebaliknya, banyak orang yang beramal seolah amalan dunia, padahal sebetulnya dia untuk amalan-amalan akhirat begitu. Ya, pergi ke kebun, pergi ke kantor, diawali dengan basmalah, kemudian di dalam hati diniati mendapatkan rezeki untuk diberikan kepada yang berhaknya, anak, istri, saudara-saudara dan juga tetangga-tetangga, untuk memberikan sumbangan dan lain-lain. Itu kelihatannya amalan dunia, padahal sebetulnya dia sedang melakukan amalan akhirat. Bertani, berkebun, berdagang, berkantor, itu seolah-olah amalan dunia, padahal bisa jadi itu merupakan amalan akhirat. Bagaimana mengubah dari amalan dunia menjadi amalan akhirat? Ya tentu cara mengubahnya itu dengan niat. Masuk WC, nah pakai bismillah dulu. Apa doanya itu? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Masuk dengan tangan kiri ya. Di dalam WC tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Air tidak menciprati kepada celana atau badan kita ya. Itu adalah amalan akhirat walaupun kelihatannya amalan dunia. Keluar dari WC juga begitu. Itu makanya rumah-rumah muslim itu harus
dibuat sedemikian rupa bagaimana kalau masuk WC itu bisa dengan tangan kiri, kaki kiri gitu. Kemudian air najis tidak menciprati. Nah, maka misalnya klosetnya agak ditinggikan 15 cm, jadi tidak datar gitu misalnya. Jadi terkait dengan arsitektur muslim. Nah, jadi banyak amalan-amalan yang sebetulnya amalan dunia gitu. Ya, tetapi bisa menjadi amalan akhirat. Tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat gitu. Termasuk mencari rezeki itu tadi. Nah, jadi kita orang yang beramal untuk mengharapkan pahala akhirat, maka Allah akan memberinya dan ditambah lagi tambahan untuk kepentingan dunia yang Allah berikan kepada kita semua. Bapak saudara sekalian, yang terakhir di dalam ajaran agama Islam bahwa amalan-amalan ini akan dibawa juga ke akhirat, begitu ya. Dalam satu hadis dikatakan ya tabiul mayyita salasun. Ada 3 yang mengikuti kepada mayit. Yang 2 akan kembali dan yang 1 lagi akan ikut kepada mayit ke alam kubur gitu. Yang akan ikut sampai alam kubur, yang akan kembali yang mana? Yaitu maluhu wa ahluhu, harta dan keluarganya. Yang akan ikut ke mana? Amaluhu, amalnya. Jadi harta itu akan kembali. Mungkin di antara kita yang ada yang memiliki mobil mewah, ada yang memiliki rumah mewah, ada yang memiliki perhiasan yang banyak, ada taman-taman, ada kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi semuanya. Nah, itu semuanya setelah kita meninggal dunia, tidak semuanya itu dibawa. Tidak ada orang yang mati mobilnya dibawa, emasnya dibawa. Bahkan kalau ada yang tertimbun sekalipun, di dalam kitab Sapinah itu dikatakan boleh diambil lagi, dibongkar lagi kuburannya. Karena ada emas yang jatuh misalnya, ada jas mahal yang jatuh, itu boleh dibongkar lagi kuburannya dan boleh diambil. Nah, itu harta akan kembali. Keluarga, istri, anak ya yang kita bela selama ini, mungkin saja di antara mereka itu ada yang menjadi musuh-musuh kita kalau kita tidak beramal untuk akhirat terhadap mereka, termasuk terhadap harta kita gitu. Ya, perusahaan-perusahaan yang banyak, toko-toko yang banyak itu tidak akan dibawa ke akhirat kalau kita tidak memperlakukannya untuk kepentingan akhirat begitu. Yang akan dibawa itu adalah amalan-amalan kita. Amalan-amalan kita, amaluhu, amal kita itu akan dibawa ke akhirat. Nah, jadi Bapak dan saudara sekalian, di dalam hadis, dalam ayat dikatakan inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum. Sesungguhnya di antara anak-anak kalian, di antara pasangan-pasangan kalian, karena yang hadir di sini bapak-bapak berarti istri-istri kalian, itu adalah musuh-musuh kalian. Jadi di akhirat nanti yang namanya anak, kalau kita tidak mendidiknya ke arah kepada kebaikan, malah anak dibiarkan saja untuk memiliki HP, dibiarkan tanpa ada kontrol dari orang tua sehingga anak perilakunya menjadi tidak baik. Nanti di akhirat itu akan terjadi perpecahan di antara mereka. Ada permusuhan, ada saling dakwa. Kita capek-capek mengurusi di dunia ini tapi tidak memperhatikan akhirat mereka. Tetapi kalau anak itu dididik dengan baik, dididik untuk beriman, untuk beramal soleh, nah maka mereka itu akan membantu menyelamatkan kita. Karena selain daripada amal jariah ya, ada juga dosa jariah ya. Jadi ada amal jariah, ada dosa jariah. Kita mengajari anak kepada ketidakbaikan, ini akan menjadi dosa jariah. Bapak yang menjadi pejabat di suatu kantor mengajari tidak baik kepada anak buahnya,
lalu anak buahnya nanti menjadi pejabat melakukan yang sama, kemudian didirikan lagi kepada anak buahnya, terus begitu, menjadi banyak dosanya begitu ya. Ya Allah nanti pada hari akhir itu akan jujur semua orang. Akan jujur. Ya Allah, saya tidak merasa korupsi sebanyak ini. Betul, kamu korupsi hanya 5 juta, tapi kamu pernah mengajarkan kepada bendaharamu cara mengotak-atik kwitansi, cara untuk membuat kwitansi agar SPJ-nya itu benar gitu ya. Dengan membeli apa Bu, Pak? Ada stempel di kantor-kantor ya. Stempel pedagang kain, stempel pedagang kayu, stempel fotokopi, stempel toko buku. Jadi sudah lengkap semuanya. Jadi untuk laporan itu sudah bisa dipertanggungjawabkan karena ada bukti-buktinya. Buat sendiri bukti-buktinya. Lalu diajarkan lagi kepada bawahannya, diajarkan lagi, terus berapa tahun orang itu meniru perilaku dia gitu. Nah, itu akan menjadi sangat banyak. Jadi ada yang menyampaikan kepada saya seperti itu, saya tidak kuat harus setiap hari membuat kwitansi palsu gitu. Ya, kalau ditularkan lagi ke bawah, nanti di akhirat itu akan terlalu banyak. Atau mungkin juga kebaikan itu banyak. Ya Allah, betapa banyak pahala tahajud saya. Padahal saya tahajud belum tentu tiap malam, seminggu sekalipun belum tentu. Tetapi mengapa betapa banyaknya pahala tahajud saya? Betul, tahajud kamu tidak banyak, tetapi kamu pernah mengajarkan kepada orang untuk tahajud, mengajak orang tahajud sehingga banyak orang yang meniru, maka pahalanya itu akan menjadi banyak. Jadi amal kita itu yang ikut kepada kita semua itu, amal-amalan, termasuk terhadap memperlakukan terhadap anak, memperlakukan terhadap istrinya begitu. Itu semua akan menjadi pahala yang berlipat ganda nanti pada hari akhir. Bapak sekalian, itu saja materi tentang masalah keabadian ya. Jadi yang abadi itu ya tadi surga dan neraka. Tapi abadi atau kekal selain Allah. Kemudian pahala-pahala akhirat. Kemudian amal-amal yang abadi. Nah, itu semuanya harus kita perhatikan. Jadi setiap kita berbuat, maka amalan apakah ini? Apakah akan membawa kepada keabadian atau hanya di dunia ini saja? Orang yang qori digiring ke neraka. Ya Allah, dulu aku qori. Kenapa aku ke dalam neraka? Dulu aku qori, aku membaca Al-Quran karenamu. Lalu Allah berfirman kepadanya, kadzabta, engkau bohong. Engkau menjadi qori hanya ingin disebut qori di dunia ini. Dan di dunia ini engkau sudah dibilang qori, tapi di akhirat tidak ada lagi pahala bagimu. Orang yang dermawan, ya Allah, aku dermawan karena engkau. Lalu nagih untuk masuk surga. Allah berfirman, kadzabta, engkau bohong. Engkau dermawan karena ingin disebut dermawan. Engkau infak, kau sedekah karena ingin dibilang dermawan. Dan dan engkau sudah dibilang dermawan di dunia ini, maka di akhirat tidak ada pahala lagi. Termasuk orang yang jihad, ya jihad karena Allah, bohong. Engkau jihad karena ingin dibilang pahlawan, dan gelar itu sudah diberikan di alam dunia, pahlawan. Ya, bahkan ada seorang keluarga yang ingin minta salah seorang keluarganya diberi gelar pahlawan oleh negara. Itu tidak harus begitu. Ya, nanti saja pahalanya dari Allah, karena kalau hanya mengharapkan dunia, akhirat itu tidak akan ikut. Tapi kalau mengharapkan akhirat, nanti dunia akan ikut. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.